Halo, saya Belinda Kusuma Melati dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Saya adalah bagian dari tim KKN PPM UGM YO 114, Kecamatan Patuk, dan saya ditempatkan di subunit Ngelanggeran Kulon. Kali ini saya akan membahas tentang tata cara isolasi mandiri. Pastinya Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah sering mendengar di televisi ataupun di media lainnya mengenai COVID-19. Dan pastinya sudah pernah mendengar juga dong tentang isolasi mandiri. Tapi apa sih COVID-19 dan apa itu isolasi mandiri? Mari kita lihat di penjelasan berikutnya. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Virusnya itu bernama SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019. Dan di Indonesia sendiri, kasus pertamanya itu dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020. Sampai hari ini, kasusnya itu terus bertambah. Dan apa sih itu isolasi mandiri? Isolasi mandiri merupakan perawatan yang dilakukan di rumah pada pasien COVID-19 dengan gejala ringan ataupun gejala sedang. Dan bagi orang-orang yang memiliki kontak erat dengan pasien COVID-19 yang sudah terkonfirmasi. Dan pastinya Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini sering mendengar tentang pengelompokan pasien COVID-19 atau pengelompokan orang-orang yang terpapar COVID-19. Seperti misalnya ODP, OTG, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang masih bingung, saya akan menjelaskannya selanjutnya. Nah, untuk COVID-19 sendiri itu ada pemeriksaan standarnya yang dinamakan RT-PCR. Dan sampelnya itu menggunakan swab dari bagian hidung ataupun bagian tenggorokan. Untuk pengelompokannya sendiri itu berdasarkan gejala dan cara terpaparnya seseorang terhadap COVID-19. Yang pertama adalah orang tanpa gejala atau OTG, yaitu seseorang yang tidak bergejala namun memiliki resiko ataupun kontak dengan pasien COVID-19. Misalnya dengan orang-orang yang memiliki riwayat perjalanan yang banyak, lalu pekerjaan yang beresiko, misalnya dokter, perawat, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah orang dalam pemantauan atau ODP. Ada beberapa definisi. Yang pertama adalah orang yang mengalami demam di atas atau sama dengan 38 derajat Celcius atau dengan riwayat demam dan memiliki gejala seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan memiliki riwayat perjalanan dalam 14 hari terakhir. Definisi yang kedua adalah orang yang mengalami gejala seperti pilek, sakit tenggorokan, dan batuk, dan memiliki kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19 ataupun probable COVID-19. Probable di sini dimungkinkan bagi orang-orang yang masih menunggu pemeriksaan RT-PCR-nya untuk keluar. Lalu untuk yang ketiga ada pasien dalam pengawasan atau PDP. Terdapat 3 definisi untuk PDP. Yang pertama adalah orang dengan demam atau riwayat demam di atas atau sama dengan 38 derajat Celcius disertai dengan gejala seperti batuk, sesak nafas, pilek ataupun pneumonia, atau yang mungkin biasa disebut infeksi paru-paru dan memiliki riwayat perjalanan dalam 14 hari terakhir. Atau definisi yang kedua hampir sama dengan definisi yang pertama, namun seseorang tersebut memiliki kontak dengan kasus konfirmasi atau probable dalam 14 hari terakhir. Dan definisi yang ketiga adalah orang dengan gejala infeksi saluran pernafasan atas berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain yang memungkinkan. Untuk yang keempat adalah kasus konfirmasi, yaitu pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan RT-PCR yang positif. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai apa itu COVID-19 dan bagaimana pengelompokan seseorang yang terpapar COVID-19. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana tata cara isolasi mandiri. Seperti yang sudah saya jelaskan di depan, bahwa isolasi mandiri ini diperuntukkan bagi orang-orang dengan gejala ringan ataupun gejala sedang, atau orang-orang yang memiliki kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Untuk bagaimana tata cara isolasi mandiri sendiri, yang pertama adalah pengaturan tempat isolasi mandiri. Yang pertama, tempatkan pasien atau seseorang dalam ruangan tersendiri dengan sirkulasi udara yang baik. Misalnya, ada jendelanya dan jendelanya bisa dibuka atau ditutup. Yang kedua, batasi pergerakan dan minimalkan berbagi ruangan dengan orang lain. Misalnya,
di dapur, kamar mandi, minimalkan kontak di ruang-ruang bersama seperti hal-hal tersebut. Lalu yang ketiga, batasi jumlah orang yang merawat pasien. Pastinya seseorang membutuhkan bantuan untuk merawat pasien COVID-19, tapi harus dibatasi juga beberapa orang yang melakukan perawatan. Idealnya satu orang yang merawat, dan pastikan orang yang merawat ini dalam keadaan sehat dan tidak memiliki masalah kesehatan yang lain. Lalu, penerapan perilaku sehat, yaitu yang pertama, mencuci tangan dan menjaga kebersihan diri. Mencuci tangan ini dilakukan sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Untuk mencuci tangan sendiri, itu harus menggunakan sabun ataupun hand sanitizer berbahan dasar alkohol, dan setiap mencuci tangan itu harus dikeringkan dengan tisu ataupun kain sekali pakai. Yang ketiga, pasien dan keluarga wajib menggunakan masker. Yang keempat, hindari menyentuh masker. Jika ingin melepas masker ataupun mengganti masker yang baru harus didahului dengan cuci tangan. Masker itu harus diganti 4-6 jam sekali atau ketika masker terasa basah ataupun kotor. Selanjutnya adalah memberikan perawatan kepada pasien COVID-19. Jika pasien membutuhkan bantuan untuk membersihkan diri seperti misalnya mandi atau gosok gigi, orang yang membantu itu harus menggunakan alat pelindung diri. Nah, APD apa saja sih yang harus digunakan? Yang pertama adalah apron atau celemek, yang kedua adalah masker, yang ketiga adalah face shield, dan yang keempat adalah sarung tangan sekali pakai, misalnya sarung tangan latex ataupun sarung tangan plastik. Lalu, setelah memberikan perawatan ataupun bantuan kepada pasien COVID-19, letakkan alat pelindung diri itu di satu tempat untuk langsung dibersihkan. Dan jangan lupa orang yang merawat langsung mengganti pakaian dan membersihkan diri. Untuk peralatan makan dan pembersihan lingkungan, pisahkan alat makan dan minum pasien, dan cuci alat makan dan minum yang sudah digunakan dengan air hangat dan sabun sebelum digunakan kembali. Bersihkan permukaan di sekitar pasien, misalnya tempat tidur, meja, kursi, toilet, ataupun kamar mandi secara teratur. Spray ataupun pakaian yang digunakan pasien juga harus dicuci secara teratur. Pembersihan bisa dilakukan dengan sabun ataupun deterjen rumah tangga, atau juga bisa menggunakan larutan NaOCl 0,5%. Larutan ini setara dengan mencampurkan 1 bagian larutan pemutih ditambah dengan 9 bagian air. Jadi perbandingannya 1:9. Yang selanjutnya adalah pelaporan kondisi kesehatan. Pasien ataupun orang yang merawat pasien dapat membantu melaporkan kondisi kesehatan pasien yang terkena COVID-19. Dan Satgas COVID-19 tingkat Padukuhan juga dapat membantu meneruskan kepada Satgas COVID-19 tingkat kelurahan. Hal yang harus diperhatikan saat pelaporan adalah catat gejala yang timbul, misalnya apakah ada demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan lain sebagainya. Lalu jangan lupa juga untuk mencatat tanggal kejadian gejala tersebut. Laporkan gejala kepada fasilitas kesehatan terdekat agar mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dan pastikan hindari mengantar pasien dengan kendaraan umum. Dan pastikan juga pasien menggunakan masker pada saat pengantaran. Seperti itu. Untuk orang yang mengantar pasien, jangan lupa untuk menggunakan masker juga ya. Nah, penjelasan di atas merupakan penjelasan bagaimana kita melakukan tata cara isolasi mandiri dengan baik dan benar. Mudah kan untuk melakukannya? Nah, dengan kerjasama dari semua pihak dan kesadaran masyarakat, kita bisa bangkit bersama dari COVID-19 dan meneruskan hidup sehat. Bangkit bersama dan salam sehat. Terima kasih. Dan jika ada pertanyaan bisa dilangsungkan kepada saya langsung ataupun melalui platform KKN PPM UGM YO 114. Terima kasih atas perhatiannya, salam sehat, sampai jumpa.